Oke, di sini Abang mau ngejelasin tentang korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen ini itu ada dua rumus. Yang pertama itu rumus deviasi, lalu yang kedua itu rumus angka kasar. Nah, untuk di rumus deviasi ini ada perbedaan antara tabel kerjanya dengan rumus angka kasar. Di rumus angka kasar dia itu nggak ada yang X kecil dengan Y kecil ini. Tapi kalau di deviasi ada. Nah, kita lanjut aja. Untuk N ini, N itu banyak data atau berapa banyak sampel yang kita punya. Jadi di sini ada 10 sampel ya. Nah, terus tanda ini dinamakan dengan sigma. Sigma ini untuk mentotalkan dari misalnya X besar ini ada berapa banyak totalnya. 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 sampai seterusnya, itu totalnya ada 30. Begitu pula dengan yang Y besar ini sampai ke bagian X Y kecil. Nah, untuk ini X dengan Y ini di dalam korelasi produk momen itu disebut sebagai variabelnya, variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk di bagian korelasi produk momen sendiri itu memakai skala interval rasio atau rasio. Nah, setelah itu di sini ada X kecil dengan Y kecil. Cara mencari XY kecil ini, pertama-tama kita harus nyari tahu dulu yang bagian X barnya. Nah, X bar ini atau min itu cara nyarinya sigma X yang ini dibagi dengan N, banyak data kita. Berarti 30 dibagi 10 itu sama dengan 3. Nah, setelah dapat 3 ini, kita baru bisa mencari X kecil. Begitu pula dengan yang Y. Kita cari Y bar dulu atau min dari Y, baru kita bisa mencari Y kecil. Nah, caranya itu untuk mendapatkan X dengan Y kecil ini, X besar, data per masing-masing X besar ini dikurang dengan X bar. Jadi 2 dikurang 3 itu minus 1, 4 dikurang 3 itu minus maksud Abang 1, terus 2 dikurang 3 itu minus 1, 3 kurang 3 itu 0, sampai seterusnya. Begitu pula dengan yang Y. 2 dikurang dengan 4 itu minus 2, 4 dikurang 4 itu 0, 5 dikurang 1 itu 5 dikurang 4 itu 1. Nah, sampai seterusnya. Yang bagian ini kita nggak usah buat sigmanya atau totalnya. Terus kita lanjut ke bagian X kecil kuadrat. X kecil kuadrat ini dari masing-masing hasil ini itu kita kuadratkan. Jadi minus 1 pangkat 2 atau kuadrat itu hasilnya 1 sampai seterusnya. Di sini kita buat sigmanya atau totalnya. Begitu pula dengan Y pangkat 2 ya atau Y kuadrat. Terus XY ini didapatkan dari X kecil dikali dengan Y kecil. Jadi minus 1 dikali minus 2 itu 2, 1 dikali 1 itu 1, minus 1 dikali minus 2 itu 2, sampai seterusnya. Di sini kita buat juga sigmanya. Nah, baru kita masuk ke bagian rumus dari deviasi. Nah, rumus deviasi itu ini sigma XY yang ini tinggal kita masukkan aja. Sigma XY 8 kita masukkan. Terus di sini akar dari sigma X pangkat 2 yang ini, sigma Y pangkat 2 yang ini. Jadi kita selesaikan dulu di dalam ini. 10 dikali 36 itu 360, baru diakarkan. Nah, terus 8 ini dibagi dengan hasil pengakaran tadi, yang dapatlah hasil 0,422. Nah, kita lanjut lagi ke bagian rumus angka kasar. Rumus angka kasar ini nggak ada bagian X dengan Y kecil ya. Yang N sama kayak tadi, banyak data atau sampelnya, sigma itu total, terus kedua ini itu variabelnya. Ini tinggal kita pangkatkan aja. Jadi pangkat dari X ini
masing-masing kita pangkatkan. 2 dipangkatkan atau 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16, sampai seterusnya. Di sini kita buat sigmanya atau totalnya. Y kuadratnya juga sama. 4 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 2 itu 25, sampai seterusnya. Di sini kita buat sigmanya juga. X-Y ini, kalau tadi kan X kecil dengan Y kecil. Sekarang berbeda. Yang ini X, Y besar. Berarti 2 dikali 2 itu 4, 4 dikali 5 itu 20, sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjutkan ke bagian rumusnya. Nah, rumusnya ini agak panjang dibandingkan yang deviasi tadi. Jadi kita masukkan N 10, di sini 10. Lalu kita masukkan sigma X, Y besar. Yang ini 128. Lalu dikurang dengan sigma X 30 dikali dengan 40. Lalu kita lanjut ke bagian bawah, akar dari N 10 dikali dengan sigma X pangkat 2, yang ini 100. Habis itu dikurang dengan sigma X pangkat 2. Ini berbeda ya, sigma X yang di dalam kurung pangkat 2 dengan sigma X pangkat 2. Kalau yang ini itu 100, kalau yang di dalam kurung ini itu 30. Kenapa begitu? Karena ini di luar, pangkatnya itu ada di luar, nggak di dalam kurung. Terus yang ini sama, N 10, Y pangkat 2 itu 196. Lalu lanjut ke bagian sigma Y 40. Nah, ini tinggal diselesaikan. Selesaikan dulu bagian kiri, bagian kanan, baru hasilnya bisa dikurangkan. Lalu yang bagian ini dikalikan dulu 10 kali 100. Ini juga dikuadratkan terlebih dahulu, baru bisa diselesaikan. Seperti ini. Nah, setelah selesai dapat seperti ini, dikurangkan, lalu hasil masing-masing bagian kiri dan bagian kanan ini dikalikan. Dapatlah hasilnya 36.000. Akar dari 36.000 itu 189,737. Nah, baru bisa dibagi. Hasilnya itu hasil dari angka kasar dan juga deviasi itu harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah di dalam entah sigmanya atau kuadratnya atau sinusnya. Lalu kita cari perbandingannya. Nah, hasil dari R hitung ini yang RXY, R hitung dari angka kasar dan deviasi, itu kita bandingkan dengan R tabel atau R teoretik. Itu bentuknya seperti ini. Nah, ada 5% dan 1%. 5% itu 5% dan 1% ini untuk melihat standarisasi errornya. Jadi dari 100% itu 5% error, itu kemungkinannya harus di atas dari kalau misalnya di bawah dari 5% ini kemungkinan errornya tinggi atau enggak ada signifikan. Begitu pula dengan 1%. Kalau misalnya di atas 5% tetapi di bawah 1%, itu namanya signifikan. Tetapi kalau misalnya di atas 5% dan di atas 1%, itu namanya sangat signifikan. Nah, kita lanjut. DF ini itu rumusnya N dikurang 2. Jadi data kita kan ada 10. Berarti 10 dikurang 2 itu 8. Jadi kita memakai yang ini. Yang 8 ini. Kita cek dibagi 5% dan 1%, 0,632 dan 0,765. Nah, kalau misalnya keduanya di atas 5% dan 1% yang R hitung tadi ataupun R empirik, nah itu hasilnya sangat signifikan. Di atas 5%, di bawah 1% itu signifikan, dan di bawah keduanya ini itu tidak signifikan. Nah, 0,632 dan 0,765. Kita lihat R hitung atau R empirik kita itu 0,42. 0,422. Nah, dengan kata lain, R empirik kita atau R hitung kita
itu di bawah dari R table atau R teoretik. Berarti data kita ini dapat dikatakan tidak signifikan. Maka antara X dan Y itu tidak ada hubungannya. Karena korelasi produk momen itu digunakan untuk mencari suatu hubungan. Nah, itu aja penjelasan dari Abang. Kita lanjutkan ke tata jenjang untuk berikutnya. Oke, terima kasih.